Shalom umat Tuhan. Shalom. Ada berapanya yang bersuka cita hari ini, amin. Sebab Tuhan Yesus itu sungguh baik. Dia teramat baik. Tidak pernah ditinggalkannya kita. Tidak pernah dibiarkan kita berjalan sendiri. Sebab kasih setianya besar. Tidak pernah berkesudahan atas setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Mari percaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sebab begitu besar kasih-Nya atas kita, memberkati dan menyertai setiap kita, amin. Haleluya, haleluya. Mari umat-umat pemenang bersama-sama kita akan bersatu hati. Kita satukan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat sukacita dan kemenangan yang besar. Biar kami terus mengandalkan Engkau, mempercayai Engkau, bahkan kami mempercayakan seluruh hidup kami kepada Engkau, Tuhan Allah yang memegang kendali atas setiap hidup kami. Penuhkan kami dengan Roh-Mu, dengan sukacita, dengan damai sejahtera-Mu, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati kemuliaan-Mu, menikmati sukacita yang besar Tuhan. Saat kami memuji, saat kami menyembah, dan saat kami menikmati kebenaran firman-Mu, ada kebebasan, ada kelepasan, ada pemulihan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, menyembah Engkau, masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat yang berkemenangan bersama dengan saya katakan, amin. Mari bersuka di hadapan Tuhan saat ini. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik bagi kita. Haleluya. Yes Lord. Mari bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Bawa korban syukurmu di hadapannya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari bersama angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Kata Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Yes Lord. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik.
setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa korban syukur kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Syukur di hadapan-Mu Tuhan. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kata segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Biar kami tinggikan namamu Tuhan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya
bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang mulia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami, Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membebaskan kami. Shikara lama ya lama lama ya na 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 bu. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu. Kami bawa korban syukur kami, memberikan segala pujian, penghormatan bagi nama-Mu yang kudus, buat pribadi Tuhan kami yang begitu mulia. Haleluya, haleluya. Oh, riara la bara 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 la bu. Shara la bara 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 la. Kami berikan pujian hormat bagi Engkau, kami berikan penghormatan, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, keagungan, kejayaan. Kau lebih dari segalanya. Oh, Jesus, Jesus. Berterima
betapa hatiku ya Tuhan berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahan kami, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku Tuhan. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi bawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Hanya ini Tuhan Persembahan inilah persembahan kami Tuhan, segenap hidup kami hanya bagimu Tuhan Yesus. harta Yes Lord, yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Pakai setiap kami Tuhan Yesus sebagai alatmu. seumur hidupku. Pakai hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya Tuhan. Ini pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami datang di hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami buka untuk Engkau, sepenuhnya untuk Engkau Bapa. Yes Lord. Bapakku
datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Karena tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat Tuhan. Perbuatan
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, sungguh kau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, sungguh kau ajaib, sungguh kau ajaib. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Tiada yang seperti kau, tiada yang seperti engkau, tiada yang seperti engkau Yesus. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kami percaya ada kemenangan, sebab kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Sebab Allah di pihak kami, sebab Tuhan di pihak kami. Dia berperang bagi kami. Oh, sebab itu kami percaya kemenangan di pihak kami, kemenangan di pihak kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Ajari kami makin hari makin mengerti kebenaran firman-Mu. Ajari kami makin hari makin dewasa untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan
akan bertumbuh dan berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu membentuk karakter kami. Biar firman-Mu menyucikan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya pada hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari spesial bagi saudara dan saya. Kalau kita bangun pagi, setiap pagi kita mengalami perkenanan dari Tuhan. Kita dapat oksigen yang baik, yang cukup, yang sehat. Dan kita bisa beraktivitas semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita deklarasikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Setiap firman yang kita deklarasikan, jika kita punya iman, maka apa yang kita ucapkan akan terjadi. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema ekonomi kerajaan Allah. Mari kita buka di dalam Mazmur 67 untuk pemimpin biduan dengan pemain kecapi Mazmur. Nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintahkan bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara yang terkasih, kalau kita sudah membaca di dalam kitab Mazmur 67, maka saudara dan saya harus mempunyai sebuah pengertian bahwa hari-hari ini saudara, kita diperhadapkan dengan begitu banyak masa-masa sulit. Kita mengalami krisis secara global, baik ekonomi, keamanan, dan lain-lain. Maka dari itu saudara, kalau saya mempelajari di dalam ayat ini sudah ditulis 6.000 tahun yang lalu. Untuk menghadapi masa sukar, kita harus mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dimulai dari kehidupan sehari-hari yang tidak lepas dari ekonomi saudara. Hari-hari ini ekonomi sedang mengalami kegoncangan seluruh dunia. Banyak negara-negara yang superpower, mereka mengalami defisit pertumbuhan. Mereka mengalami inflasi. Mereka mengalami krisis. Dan kita sebagai orang percaya harus mengerti kebenaran firman. Yang saya katakan tadi, kita harus mengerti tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah.
prinsip-prinsip ekonomi kerajaan Allah itu harus dimiliki oleh saudara dan saya. Nah, kita kalau mau belajar tentang prinsip ekonomi kerajaan Allah, maka terlebih dahulu kita harus mengerti tentang definisi ekonomi kerajaan Allah. Definisi ekonomi kerajaan Allah yaitu ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip firman Allah yang sebagai barometer, yang mana selalu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi dunia secara global. Tetapi saudara, sebagai orang Kristen, wajib melaksanakan ekonomi kerajaan Allah jika kita ingin menjadi pemenang. Untuk menghadapi dunia yang sedang dilanda oleh krisis global yang sangat menakutkan dan jahat, saudara. Maka dari itu, untuk bisa menaklukkan masa krisis secara global, maka kita harus memiliki pengertian secara mendasar, yaitu Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus adalah Allah sebagai pemilik langit dan bumi dan seisinya. Maka tidak sukar bagi Dia memberkati umatnya. Maka dari itu saudara dan saya, kita perlu mempunyai understanding, mempunyai pengertian bahwa kita harus mengandalkan Tuhan untuk menghadapi krisis ekonomi secara global. Jika saudara mengerti bahwa kalau saudara mengandalkan Tuhan yang kita sembah, yaitu Kristus Yesus Tuhan, yang mana Dia sebagai pemilik langit dan bumi dan seisinya, maka saudara tidak perlu khawatir lagi, saudara tidak perlu bimbang lagi, karena Allah yang kita sembah adalah pemiliknya. Walaupun antar negara sedang mengalami kegoncangan, tetapi kerajaan Allah yang kita andalkan, yang tidak pernah tergoncangkan. Saudara, Alkitab membuktikan bahwa Tuhan mempunyai kerinduan. Dia mempunyai kerinduan agar manusia diberkati seperti terjadi dalam kehidupan Ishak. Yang dimulai terjadi krisis. Ishak sedang menghadapi krisis ekonomi, yaitu krisis kelaparan. Tetapi Ishak dengan setia mendengarkan firman dan taat melakukan perintah firman Allah, maka Ishak menjadi orang yang sukses. Pada saat dia menabur, dan dia akan menuai 100 kali lipat ganda. Alkitab membuktikan di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam 1 tahun juga ia mendapatkan 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, kalau kita bicara ekonomi kerajaan Allah, pada waktu Ishak menghadapi krisis ekonomi, menghadapi kelaparan, dia mengalami suatu krisis yang tidak terkendalikan. Saudara bisa bayangkan kalau sebuah negeri mengalami kelaparan, maka hukum-hukum dunia tidak dipakai lagi, saudara. Mereka menggunakan hukum rimba. Mereka akan mengambil atau menjarah bagi yang kuat, bagi mereka yang mempunyai kekuatan yang cukup. Mereka akan menjarah, mengambil milik yang lemah.
Maka pada waktu Ishak, dia mendapatkan krisis kelaparan. Ishak hanya mendengarkan firman. Ishak mendengarkan firman dari Allah. Dan dia diperintahkan untuk pergi ke Gerar. Dia pergi ke tempat yang asing. Dia pergi ke tempat yang dia tidak kenal. Nah, ini adalah sebuah risiko, saudara. Tetapi satu hal yang dia lakukan, dia menggunakan firman Tuhan sebagai barometer hidupnya. Maka pada waktu dia mendengarkan firman itu, memerintahkan dia untuk pergi ke tempat yang asing. Dia pergi sesuai dengan firman yang dia dengar. Maka dari itu saudara, dia mendengar firman, dia melakukan sesuatu yang dia tidak mengerti, dia yang tidak ketahui, tetapi dia punya iman. Saudara, inilah yang dikatakan ekonomi kerajaan Allah itu barometer dimulai dari firman yang kita terima, dan firman itu menjadi barometer, menjadi pelita untuk kita lakukan. Dan setiap saudara dan saya melakukan firman itu, maka firman itu akan menjadi hidup saudara. Di saat krisis, di saat mengalami masa kering, Ishak dengan iman dia menabur dan dia menuai 100 kali lipat. Di dalam rumus saudara, di pertanian, tidak ada orang menabur akan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ini yang saya katakan ekonomi kerajaan Allah. Yang mengandung supernatural, yang mengandung mujizat. Secara rasio tidak mungkin, tapi kita menggunakan kuasa mujizat Tuhan. Apa yang kita lakukan? Dengan iman percaya. Setiap firman kita dengar dan kita sampaikan dan kita lakukan, dan firman itu akan hidup. Setiap firman yang dilakukan, kita menghidupkan firman dan mujizat terjadi, saudara. Demikian juga di dalam kehidupan. Kehidupan sehari-hari. Saudara harus mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yang kedua, saudara harus mengerti bahwa pemilik langit dan bumi adalah Tuhan yang kita sembah, yaitu Kristus. Saudara, di dalam Alkitab penuh dengan cerita perihal berkat dan kerinduan Allah untuk memberkati umatnya. Dalam 38 perumpamaan yang tercatat dalam Alkitab, ada 16 diantaranya berbicara perihal harta, berkat. Di dalam khotbah Tuhan Yesus Kristus yang sering dikhotbahkan, yang paling banyak yang dibicarakan oleh Kristus perihal harta daripada surga dan neraka. Mengapa demikian? Inilah cara-cara Tuhan. Bagaimana dia bisa memberitakan Injil. Dia harus melalui berkat, melalui kuasa mujizat. Dan Injil lebih mudah diberitakan. Saudara, 1 dari 10 ayat dalam Alkitab berbicara tentang harta. Dan 288 ayat dari 4 Injil juga bicara perihal harta. Dalam Alkitab lebih dari 500 ayat berbicara perihal doa. Lebih dari 500 ayat berbicara perihal iman. Dan lebih dari 2000 ayat berbicara perihal harta. Maka inilah strategi dari Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memberitakan Injil kalau tidak dimulai dari kehidupan dan kebutuhan sehari-hari. Inilah strategi yang Tuhan lakukan supaya Injil bisa diberitakan, supaya firman itu
bisa diterima oleh masyarakat, oleh umat Tuhan. Saudara, memang sejak awalnya Tuhan selalu merindukan agar manusia bisa menguasai dan menaklukkan bumi. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 28 sampai 30, mari kita baca supaya saudara mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai 30 kita baca berganti-gantian. Saya baca 28. Ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara yang terkasih, ini sangat luar biasa. Karena Alkitab banyak berbicara perihal harta. Mari kita simak. Ada beberapa perihal tentang berkat. Ada perihal tentang harta. Yang mana Allah mengungkap dalam kitab Mazmur 67. Mari kita kupas. Mari kita belajar. Yang pertama saudara. Kalau kita melihat bahwa Allah punya kepentingan untuk memberkati saudara dan saya. Ada 3 alasan. Allah mempunyai kerinduan dan kepentingan untuk memberkati saudara dan saya. Yang pertama saudara. Karena ia pemilik. He is the owner. Dia pemilik segala yang ada di bumi ini saudara. Itulah alasan yang pertama saudara. Dia pemilik langit dan bumi. Dan seisinya. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya Tuhan yang memiliki bumi ini saudara. Dan segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Seisinya termasuk apa saudara? Termasuk seluruh makhluk-makhluk yang hidup di bumi ini. Termasuk saudara, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanaman, pertambangan, tambang emas, tambang perak, tambang nikel, seluruhnya, seisinya, pemiliknya adalah Tuhan. Maka dari itu saudara kita perlu mengerti bahwa saudara dan saya adalah anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Yang B saudara, Tuhan punya kepentingan supaya saudara dan saya, Tuhan mempunyai kerinduan supaya saudara dan saya menguasai seluruh yang ada di bumi ini saudara. Disesuaikan dengan talenta. Mari kita buka di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 21. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Saudara perhatikan saudara. Di ayat yang 20 saudara. Dikatakan terpujilah Allah. Daniel berkata terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mengapa? Karena Daniel mendapatkan hikmat dan kekuatan yang fresh dari Tuhan. Sehingga dia mengerti, di ayat 21 dikatakan ini, dia yang mengubah saat dan waktu. Karena Daniel mendapatkan suatu pengertian, hikmat dari Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubah waktu. Hanya Tuhan yang bisa memecat raja. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat raja. Hanya Tuhan yang bisa memberikan hikmat kepada orang bijaksana. Hanya Tuhan yang bisa memberi pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Maka dari itu, saudara, setiap saudara yang merasa saudara bijak, jangan sombong. Itu dari Tuhan. Hanya Dia saja yang bisa memberi pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Maka dari itu kalau orang yang punya pengetahuan yang tinggi, jangan sombong saudara. Semuanya dari Tuhan. Terlebih juga orang kaya. Jangan merasa kamu sombong karena kamu menjadi orang kaya. Karena saudara dan saya hanya diberi kesempatan yang sementara untuk mengelola apa yang bukan jadi milik kita. Karena pemiliknya langit dan bumi hanya Tuhan. Hanya Allah yang kita sembah, Kristus, Yesus. Maka dari itu saudara, kita sebagai orang Kristen jangan sekali-kali saudara bermegah atas pengetahuan, pengertian saudara. Bermegah atas kehebatan saudara. Maka dari itu setiap saudara dan saya, kita perlu merendahkan hati. Karena firman Tuhan mengatakan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, ganjarannya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dan yang C, Tuhan punya kerinduan. Dia mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Saudara, Tuhan itu hanya mengucap sepatah kata, jadilah terang, maka terang jadi. Kalau Tuhan mengatakan jadilah teduh, badai itu, maka badai itu teduh. Hanya Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau kita berhadapan dengan krisis secara global, krisis ekonomi secara global, saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu takut. Karena apa? Di dalam firman Tuhan, kalau kita semua kita ikuti, kita akan menikmati kuasa, kemenangan, dan mujizat. Yang kedua, berkat Tuhan yang ada pada kita menjadi kesaksian bagi dunia. Saudara, Tuhan punya kerinduan kalau saudara diberkati Tuhan dan Dia rindu saudara. Kenapa? Begitu saudara mendapatkan berkat, saudara akan bersaksi atas kemuliaan, kehebatannya Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 67 ayat 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Artinya saudara, Tuhan punya kerinduan untuk memberkati saudara dan saya. Supaya jalan Tuhan dikenal di bumi. Apa yang Tuhan perbuat, apa yang Tuhan lakukan melalui Dia supaya saudara diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan.
Tuhan punya kerinduan. Maka dari itu saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Krisis boleh terjadi, masalah boleh terjadi. Tetapi satu hal, saudara harus tahu bahwa Tuhan punya kepentingan bagaimana untuk saudara diberkati supaya nama Tuhan dipermuliakan. Maka dari itu saudara jangan merasa sendirian. Saudara, pada waktu saudara terima Kristus, Yesus sebagai juru selamat pribadi, saudara tinggalkan dosa, saudara mengaku Yesus Tuhan, maka Tuhan berikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Masalah, persoalan pasti terjadi. Tuhan tidak janji saudara, di dalam kehidupan semuanya jalannya lempeng, semuanya rata. Tetapi Tuhan janji, saudara dan saya, Dia jadikan menjadi pemenang. Saudara dan saya akan dijadikan seorang fighter, warrior, pahlawan iman untuk mengalahkan, menaklukkan masalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Setiap berkat yang saudara terima, Tuhan punya kepentingan supaya saudara dan saya menikmati berkat itu. Saudara mengucapkan syukur kepadanya. Supaya ada ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan merindukan saudara mengucapkan syukur. Karena setiap saudara mengucapkan syukur, saudara mengakui kebaikannya. Saudara mengakui kedaulatannya. Saudara mengakui kehebatannya. Itu menjadi kerinduan Tuhan. Maka dari itu saudara tidak usah takut, tidak usah bimbang. Kalau saudara menghadapi krisis, saudara andalkan Dia dengan konsep yang Tuhan ajarkan. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur 67 ayat 4. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Artinya saudara, Tuhan punya kerinduan semua suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku bangsa di atas bumi. Saudara, kalau saudara membaca di dalam ayat ini, yang dimaksud sebab Engkau itu, E-nya itu huruf besar, yaitu Tuhan. Maka di situ dikatakan kiranya suku bangsa akan bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintahkan bangsa-bangsa dengan adil. Dan menuntun suku bangsa di atas bumi. Maka dari Tuhan punya kerinduan supaya saudara bersukacita, bersorak-sorai. Walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah, Dia tetap menuntun saudara. Dia menuntun saudara untuk menjadi pemenang. Karena Dia menuntun saudara dengan adil. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi gilirannya kita harus hidup. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kesucian. Setiap kekudusan, kesucian, kebenaran, yaitu firman yang dilakukan, membuat kita bisa menunggal dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Maka pada waktu itu Roh Kudus, roh yang ada pada saudara sebagai penolong, menuntun saudara dan saya. Dan Dia akan melaksanakan kuasa mujizatnya dengan luar biasa. Dia akan menuntun saudara dan saya menikmati kuasa mujizatnya. Berkat Tuhan yang ada pada kita menjadi kesaksian bagi dunia. Dengan tujuan apa? Supaya ada sukacita bagi umatnya. Jadi saudara, kalau kita kembali pada poin yang kedua, saudara perhatikan. Berkat Tuhan yang ada pada saudara dan saya, supaya menjadi apa? Sebuah testimoni, sebuah kesaksian bagi dunia. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup, dan Tuhan yang kita sembah bisa menyelesaikan masalah kita di masa-masa krisis.
Tuhan bisa memberkati kita, hanya tinggal membalik tangan supaya nama Dia dipermuliakan. Dunia boleh krisis, dunia boleh mengalami kelaparan, tetapi saudara, jika Tuhan menyertai kita, apa yang kita kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara, kalau saudara sudah diberkati, persoalannya apakah saudara siap diberkati? Apakah saudara sudah siap untuk diberkati? Banyak orang Kristen sudah diberkati, kasihnya sudah pudar. Ibadahnya sudah merosot, kualitasnya. Kualitas ibadahnya merosot karena dia menikmati berkat. Maka dari itu saudara, kita perlu berhati-hati pada waktu saudara menerima berkat. Jangan izinkan kemerosotan kualitas rohani saudara. Kita belajar dari seorang bernama Daud. Daud jatuh ke dalam dosa setelah ia diberkati oleh Tuhan. Secara khusus, Daud itu orang yang luar biasa. Daud adalah seorang pahlawan yang tidak diperhitungkan. Pada waktu dia menghadapi Goliat, semua orang mentertawakan, bahkan Goliat pun mentertawakan dia. Dia hanya membawa saudara umban dan tongkat. Karena dia pakai baju perang, baju yang punya berzirah, semuanya kedodoran. Daud itu punya wajah elok, kemerah-merahan, artinya masih ingusan dipandang oleh orang di sekitarnya. Dan orang semua mentertawakan, kamu mau lawan Goliat, itu pendekar dan raksasa, bagaimana engkau bisa lawan dia? Tapi Daud, saudara, dia katakan, Goliat, dia mendeklarasikan, engkau berperang pakai pedang dan tombak. Tapi aku berperang melawan kau dengan nama Tuhanku yang hidup. Saudara, imannya Daud itu luar biasa. Dia waktu berperang, menghadapi masalah, menghadapi Goliat, dia bukan menghadapi Goliat mundur, tapi dia menghampiri Goliat yang raksasa itu. Itu tandanya roh Allah yang ada pada Daud menguasai Daud untuk mengalahkan Goliat. Nah, inilah saudara, orang yang seperti Daud ini spesial. Waktu dia mengambil 5 batu, saudara, dia cari batu bukan dicari batu di gunung batu, saudara. Dia cari di sungai. 5 batu dan umban, dan hanya 1 batu yang dipakai dan menjatuhkan Goliat. Semua orang terkagum-kagum, semua orang mengatakan ini baru out of the box. Ini sesuatu yang berbeda. Saudara, orang Kristen harus berbeda, saudara. Tetapi saudara, seorang Daud yang begitu hebat, dia dipenuhi oleh roh Allah. Dia kalahkan Goliat. Pada waktu dia sedang di zona kenyamanan, dia sedang jalan-jalan di atas soto istana. Dia melihat seorang wanita yang elok, yang sedang mandi. Elok rupanya. Dan hatinya mulai bergelora, saudara. Kejahatannya mulai muncul, saudara.
Maka dari itu saudara, Daud itu sedang berada di zona kenyamanan, menikmati berkat yang luar biasa, yang mana dulunya dia hanya seorang gembala, dan gembala yang selalu dibuli oleh kakak-kakaknya. Tetapi saudara, waktu dia jadi raja, dia sedang menikmati saudara, berkat fasilitas istana. Maka Daud saudara, menikmati berkat. Dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tidak bisa mengendalikan kedagingannya. Penguasaan dirinya tidak ada. Maka muncullah dari hatinya kejahatan. Dia perintahkan anak buahnya untuk menyelidiki siapa perempuan itu. Dan Alkitab mencatat, dia dapat laporan, dia adalah Batsheba dan istrinya Uria orang Het. Lalu Daud merintahkan orang istana untuk membawa perempuan itu ke istana dan berzina dengan Daud. Setelah terjadi perzinahan, perempuan itu saudara merasa ini adalah sesuatu kenajisan, dia membersihkan diri. Artinya perempuan ini saudara, Batsheba, dia merasa ada sesuatu yang tidak benar ini. Tapi dia lemah, dia tidak bisa menolak untuk menghadapi raja. Tapi karena dia dipaksa, maka terjadilah perzinahan. Ada penolakan dari Batsheba, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak cukup kejahatan yang dilakukan oleh Daud, melakukan perzinahan, saudara. Tidak lama lagi, saudara, dia dapat berita bahwa Batsheba mengandung, saudara. Maka di dalam hatinya ada lagi muncul kejahatan. Dia perintahkan supaya Uria itu maju ke depan perbatasan untuk berperang. Ditaruh yang paling depan supaya cepat mati. Dan benar-benar Uria mati, saudara. Begitu Uria mati, dia ambil itu Batsheba dijadikan istrinya, saudara. Inilah kejahatan yang dilakukan akibat dari Daud menikmati berkat. Daud tidak bisa menguasai berkat. Daud tidak bisa mengendalikan kedagingannya. Daud tidak bisa menguasai dirinya. Penguasaan diri tidak ada pada Daud. Dan demikianlah kejahatan yang dilakukan dan akhirnya Daud harus menanggung dosa itu yang begitu berat. Sehingga rumah tangganya terjadi chaos, terjadi kekacauan. Absalom akan menjadi musuhnya Daud. Karena apa? Karena Daud menabur kejahatan. Dia menuai kejahatan. Rumah tangganya menjadi berantakan, saudara. Demikian juga Salomo. Salomo berpaling dari Allah setelah ia menjadi kaya. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 9 sampai 13. Mari kita baca bergantian. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu.
maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Saudara perhatikan, Salomo melanggar. Setelah dia menjadi kaya, dia melanggar apa yang menjadi ketetapan firman Allah. Dia menduakan hati, dia menyembah ilah yang lain. Allah murka, saudara. Dan Tuhan mengoyakkan kerajaan Salomo, saudara. Inilah yang kemurkaan yang dilakukan oleh Tuhan karena Salomo menikmati berkat. Salomo sedang berada di zona kenyamanan. Dia sudah tidak taat lagi, dia tidak setia lagi, dan dia menyembah ilah lain. Sehingga Tuhan mengoyakkan kerajaannya. Jadi saudara, Tuhan masih memberi kesempatan. Kerajaan tidak seluruhnya dihancurkan oleh Tuhan. Dan masih diberi kesempatan. Saudara yang terkasih, kerap kali kita ingin diberkati. Tetapi fakta membuktikan banyak orang menerima berkat. Tapi dia begitu mudah melupakan Tuhan. Banyak orang sudah menerima berkat. Tapi dia menikmati berkat sampai dia merasa bahwa dia tidak perlu Tuhan lagi. Bagaimana sebagai orang Kristen yang bisa melakukan ekonomi kerajaan Allah? Kita harus belajar dari Tuhan. Yang pertama, saudara harus mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu pencipta langit dan bumi dan seisinya. Dia berkuasa. Dia bisa memecat raja. Dia bisa mengangkat raja. Artinya dia bisa memberkati saudara dan dia juga bisa membuat saudara mendapatkan malapetaka atau menjadikan saudara miskin. Maka dari itu saudara, kita harus mengerti bahwa jangan jadikan berkat itu malapetaka. Maka dari itu saudara, kita belajar. Yang pertama, kenali dulu. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas bumi dan seisinya, termasuk saudara dan saya. Yang kedua saudara harus mengenal bahwa Allah punya kerinduan untuk memberkati saudara dan saya. Untuk menguasai langit dan bumi. Yang ketiga saudara, kita harus bisa menguasai berkat, bukan dikuasai berkat. Orang yang menguasai berkat adalah orang yang mau menyangkal diri dan pikul salib. Supaya tidak selalu berada di zona kenyamanan. Kita itu seperti saudara, kalau sudah di dalam zona kenyamanan, kita itu seperti katak di atas kuali yang sedang mendidih. Yang sedang ada di bawahnya ada api, kita merasa waktu api itu masih waktu air itu masih hangat. Katak itu masih berenang-renang merasa dia menikmati kolam yang hangat. Tapi tiba-tiba panas itu menjalar saudara. Dan katak itu berubah jadi katak rebusan saudara. Inilah satu gambaran saudara. Sebagai orang Kristen, jangan mau dijerat di zona kenyamanan. Kita harus setiap hari periksa diri kita. Kita perlu introspeksi.
Kita perlu berdoa. Kita perlu firman untuk dilakukan. Supaya apa? Untuk membersihkan setiap sifat-sifat kita. Sifat kejahatan kita, kedagingan kita, hawa nafsu, keserakahan. Saudara, di dalam bisnis saudara, begitu banyak orang yang jatuh karena serakah. Maka dari itu saudara, kalau saudara sudah mengenali siapa Allah kita, Dia adalah pemilik bumi dan seisinya. Yang kedua, saudara, kita perlu mengerti bahwa Allah yang kita sembah, Dia punya kepentingan, kerinduan untuk memberkati saudara dan saya. Dan saudara perlu mengerti juga bahwa saudara ahli waris kerajaan Allah. Maka dari itu saudara mempunyai kuasa. Orang yang punya kuasa, orang harus punya iman percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia sanggup memberkati kita dan tinggal kita mengambil langkah. Allah yang kita sembah, Dia sanggup memberkati kita dengan syarat kita harus punya iman percaya. Dan iman percaya membutuhkan apa? Butuh firman. Kita butuh firman untuk membersihkan sifat kita. Dan sifat kita itu kalau dibersihkan terus menerus, maka karakter kita terbentuk, maka kita bisa manunggal dengan Tuhan. Dan kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai kita karena kita hidup di dalam kebenaran. Setiap langkah saudara, libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Libatkan ekonomi saudara dengan Tuhan. Saudara mau ambil keputusan, saudara mau bertransaksi, saudara minta hikmat melalui doa, melalui persekutuan, keluarga, bersepakat. Saya percaya saudara, ekonomi kerajaan Allah akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Engkau naik, tidak turun. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Saudara yang terkasih, saya mau menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang sebagai pemilik bumi dan seisinya, termasuk saudara dan saya. Saudara, pada tanggal 21 Agustus, pada waktu jam 12 lebih saudara, saya sedang mengkonseling suami istri. Pada waktu itu hari Minggu saudara. Setelah konseling tiba-tiba saudara, saya mendengar sebuah suara. Telepon kepada seorang hamba Tuhan. Hati saya agak gelisah saudara. Kenapa kau suruh telepon? Lantas saya mengambil telepon, saya tanya, Bapak, kamu gak apa-apa? Tiba-tiba saudara, hamba Tuhan ini mengatakan, anak saya stroke, masuk ICU. Saya refleks saudara. Saya tahu bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi dan seisinya. Dia sanggup mengangkat, dia sanggup mengangkat raja, dia sanggup memecat raja. Dia sanggup menyembuhkan. Hanya sepatah kata saja. Ayo kita berdoa. Saya berdoa saudara. Setelah berdoa saudara, saya perintahkan seluruh hamba Tuhan untuk berdoa 24 jam saudara. Malam saya tanya, bagaimana? Stroke itu dia tidak bisa bicara. Tapi malamnya bisa bicara tapi ngelantur. Esoknya saya tanya lagi, ada perubahan. Sorenya sudah mulai normal.
Keesokannya saudara, dia keluar dari ICU. Lantas saya mendengar sebuah kesaksian dari dokternya. Dokter mengatakan, ini adalah anugerah. Orang sudah masuk ICU, sudah stroke yang kedua. Bisa keluar dari ICU pada hari yang kedua. Dan hari yang selanjutnya, hari ketiga. Mungkin hari ketiga. Dia keluar dari rumah sakit. Saudara, saya perlu sampaikan. Hari ini, orang itu sembuh total. Allah yang kita sembah, itu dahsyat. Kita harus percaya bahwa dia pencipta langit dan bumi. Dan dia juga pemilik seisinya, termasuk saudara dan saya. Termasuk juga ekonomi saudara dan saya. Termasuk juga kesehatan saudara dan saya. Dia yang berkuasa. Dia yang berdaulat. Selamat praktek kebenaran firman. Lakukan setiap firman yang saudara dengar. Dan setiap saudara melakukan firman dengan kebenaran, maka roh Allah akan menuntun. Roh Allah menyertai dan mujizat terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami mendengarkan kebenaran firman. Dan kami tahu bahwa hari-hari ini begitu banyak masa sukar yang melanda dunia. Banyak persoalan. Tapi satu hal kita tahu. Bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Kristus Yesus, adalah pemilik langit dan bumi dan seisinya. Dan kita tahu bahwa Allah punya kerinduan untuk memberkati anak-anaknya. Dan saudara dan saya diberi mandat untuk menguasai dan menaklukkan bumi dan seisinya. Mari saudara, minta dengan Tuhan untuk menggali talenta yang saudara dapat. Menggali talenta yang sudah ada pada saudara. Melalui firman, melalui doa, melalui puasa. Saudara akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Maka setiap saudara melakukan usaha pekerjaan saudara. Libatkan Tuhan. Firman itu menjadi barometer. Dan minta tuntunan Tuhan melalui doa, melalui puasa, melalui penyembahan. Maka saudara akan mendapatkan tuntunan dari Tuhan melalui Roh Kudus. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Tuhan, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Jadikan mereka pelaku firman. Untuk menghadapi masa sukar pada akhir zaman ini. Kesukaran secara global. Krisis secara global. Jamah mereka. Biar firman itu terukir dalam hati mereka. Dan dilakukan. Dengan tuntunan Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan. Ada mujizat yang terjadi. Yang ekonominya sakit. Sekarang Tuhan akan berikan terobosan. Melalui hikmat, marifat. Dan yang sakit juga Tuhan sembuhkan oleh bilur Yesus disembuhkan. Yang rumah tangganya mengalami krisis, perselisihan. Tuhan jamah, Tuhan perdamaikan. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap saudara yang belum kenal Kristus, yang ingin menerima Yesus sebagai juru selamat.
Saudara boleh angkat tangan. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, jamah setiap tangan terangkat. Setiap tangan yang terangkat, ikuti saya. Tuhan Yesus, ini aku. Aku hari ini mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Karena firman-Mu mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, aku menerima keselamatan. Setiap saudara sudah mengucapkan kata-kata iman, maka saudara harus tinggalkan dosa. Dan saudara mencari gereja yang terdekat, supaya saudara dibaptis. Dan saudara menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Jamah Tuhan. Jamah. Engkau mengalami pemulihan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Saudara yang terkasih, mari kita melaksanakan perjamuan suci. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, ia mengucapkan syukur. Dan ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari letakkan cawan. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas korban-Mu. Engkau menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Dan Engkau mati di atas kayu salib. Darah-Mu ditumpahkan untuk saudara. Darah ditumpahkan untuk manusia. Untuk saudara dan saya. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Engkau Allah yang mulia. Allah yang penuh dengan kasih. Yang punya tujuan. Menyelamatkan manusia. Mari setiap saudara kita ucapkan syukur. Kurama kiara daba kurama sikiara daba kurama sikiara daba. Terima kasih Tuhan atas korban-Mu. Kau mati di atas kayu salib supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Engkau disiksa, engkau dicambuk, dan oleh bilur-Mu supaya seluruh sakit penyakit kita sembuh. Dan seluruh sakit penyakit dan kutuk-kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Mari yang percaya, katakan, aku terima kuasa, kesembuhan, pemulihan. Karena seluruh kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Hanya di dalam nama Kristus. Dengan iman percaya. Bersama saya katakan, amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur sebab cinta kasih-Mu yang besar untuk setiap kami. Engkau berkati setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami percaya firman memberkati, menguatkan setiap kami. Dan diberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat dan kekuatan yang baru. Kini saatnya kami mengambil bagian, berikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan
menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus, sebab kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sangat baik. Ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Oh ya, amat baik, Dia baik. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik. Amat baik, Oh ya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Oh ya, Amat baik, haleluya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Haleluya. amat baik, Oh ya Tuhan. selamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus yang mulia. Tuhan Yesus sungguh baik. Selamat hari Minggu dan menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan.
Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus yang mulia. Tuhan Yesus sungguh baik. Selamat hari Minggu dan menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya.